Ha, ini dia asiknya kalau sudah punya komunitas ibu-ibu sosialita. Pastinya isinya biru mata. HP pula siang-siang gini. Ganggu aja lah Dika ini. Ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila nanti jadinya kan? Dika, sini tengok. Uwa baru aja mengikuti beberapa komunitas tante-tante. Online pula itu? Iyalah Dika. Hati-hati Wak. Seru nih, tengok nih. Ada namanya Umar. Ada namanya. Tapi kok mau tes tante-tante, kok baru tante Bukan. apa itu? Jadi yang kami bahas si Umar namanya. Gitu. Ya udah, Wak B, kita undanglah tamu kita hari ini supaya kita bisa bahas tentang komunitas yang Wak B ini. Bagus enggak? Nanti bahaya sama Wak B. Oh, komunitas online maksudnya? Iya. Ada bintang tamu kita? Ada. Cocok lah. Pas biar nanti Wak B dari tanya-tanya. ahlinya. Ayo Ya kan? kita panggilkan Iya, dulu. silakan kepada. Ada Bang Sugianto Sugi. dan ada Kak Ami. Iya, silakan. Hai. Masya Allah. Oh Kak Ami. Ya Allah. Ih, udah lama kita nggak nge-mall bareng ya Kak Ami. Benar, sehat kan saya? Sehat. Kita juga. Iya. Sini Sugi. Aduh, senang sekali rasanya bertemu dengan Kak Emi. Apa kabar Kak Emi? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Sugi gimana Sugi? Sehat Kak B? Sehat ya, Alhamdulillah aduh. sehat. Deg-degan Wak B berhadapan dengan Sugi. Sugi itu artinya kaya. Kaya. Iya ya kan? Betul. Cocok. Bahasa Jawanya tuh Sugi itu kaya. Kaya. Kalau Anto? Anto apa itu ya? Anto itu Arto sebenarnya. Aduh, jadi pemirsa hari ini kita berbicara tentang pencegahan dan bahaya komunitas online. Apa saja sih sebenarnya komunitas online itu punya sisi positif dan negatifnya pasti ya Kak Emi. Boleh dong Kak Emi ceritakan sedikit mengenai komunitas online? Iya, Mbak Bet. Jadi kita ketika bicara komunitas online ini memang kalau kita melihat dari segi positifnya sebenarnya sih banyak. Banyak ya. Banyak ketika itu memang benar-benar dilakukan dalam hal positif. Misalnya komunitas itu juga bisa dilakukan ketika anak-anak misalnya pelajar untuk bisa memiliki jejaring teman dalam Belajar komunitas, bareng, gitu belajar bareng, sharing informasi. Tapi ketika itu memang benar-benar dilakukan untuk tujuan dengan nilai-nilai etika, kemudian dengan kemanfaatan positif. Oh iya. Tapi ketika itu memang tidak dilakukan dengan pengawasan, kemudian juga pemahaman, literasi yang baik, ini sangat berpengaruh besar. Bablas. Nah itu sehingga banyak yang akhirnya berdampak kepada perkembangan anak-anak, terutama menjadi korban. Nah ini banyak sekali akhirnya karena ketidaktahuan, literasi pemahaman juga yang tidak paham dalam menggunakan digital yang sehat, digital yang benar sehingga banyak korban-korban yang sudah terjerat dan mengalami dengan adanya sindikat komunitas online. Itu dia Wak B. Ini Wak B ini baru diundang Kak Emi. Oh gitu. Komunitas tante-tante. Waduh, hati-hati juga loh Wak B. Bahaya ini. Sebenarnya kan Sugi itu untuk apa? UMKM. Wak B ini kan punya kafe. Jadi menurut jadi kalau gabung di situ kan bisa memperlancar rezeki Wak B juga. Itu sih sebenarnya niatnya Kak Emi. Iya. Tapi kan Sugi kalau kita berbicara mengenai komunitas online, saat ini seberapa pesat sih perkembangan dari komunitas online itu? Oh iya, saat ini memang komunitas online itu bertumbuhnya cukup pesat. Ini karena pengaruh dari mana? Banyaknya pengguna internet saat ini yang menggunakan internet sehingga akses internet mudah, gampang. Contohnya tadi Kak Bay bilang banyak juga komunitas online tuh yang membahas tentang untuk bisnisnya, untuk kemajuan bisnisnya. Awalnya itu ya, tapi lama-kelamaan banyak yang berkembang saat ini dipergunakan untuk komunitas-komunitas yang mungkin kurang baik kira-kira gitu Kak. Kalau gitu Wak B siapkan dulu minuman. Mau minum apa Kak Emi? Teh manis boleh. Oh teh manis. Aduh gitu ya. Harga gula mahal. Sugi. Boleh kopi. Ya berwarna. Ya udah segera Wak B siapkan. Permisi. Jadi seperti itu Bang Sugi aja. Kalau karena mudahnya akses mereka mendapatkan
mungkin paket atau ada banyak wifi gratis Iya, ya kan. betul. Lalu kemudian selalu berhubungan dengan gadget ya. Iya. Jadi mereka mudah ya mengakses komunitas-komunitas online yang tanpa ada saringannya gitu, Iya, filternya gitu. gampang sekali ya karena komunitas online tuh setiap saat itu bisa dibuat, di-create gitu ya, karena tidak ada batasan yang melarang itu ya. Selagi semuanya terhubung dengan internet, terkoneksi, mereka bisa saling terhubung. Kira-kira. Berarti butuh literasi juga dong ya, Bu Iya, Emi ya? benar. Kita nggak boleh sembarangan juga tuh, ibaratnya main masuk aja. Mungkin bukan sesuai dengan umurnya kita, mungkin gitu ya. Iya, Nggak sesuai dengan bidangnya kita gitu. Iya. Nah kalau dari Bu Emi sendiri, bagaimana untuk memfilter itu supaya aman lah, jangan sampai malah jadi bablas tadi. Iya, sebenarnya ini kan banyak peran ya, terutama ketika kita berbicara dalam lingkup keluarga misalnya, apalagi kalau terkait sebagai pemerhati anak Ya. dalam hal ini bagaimana tidak bisa dipungkiri kalau dengan kondisi saat sekarang ini anak-anak itu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kecanggihan teknologi. Tapi bagaimana kita memberikan dalam arti memfilter mana yang layak untuk bisa diakses oleh anak-anak, mana yang tidak. Jadi pengawasan daripada orang tua itu sangat penting untuk bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anak keseharian di rumah, terutama juga di dalam hal sekolah. Sekolah juga perlu ya di dalam hal melakukan edukasi kepada anak-anak bisa melalui sebuah regulasi ataupun kurikulum di sekolah supaya juga anak-anak bisa memahami terkait bagaimana penggunaan internet yang sehat. Juga sebenarnya kepada pemerintah ya, pemerintah juga punya peran di sini. Bagaimana bisa melakukan penjaringan misalnya dengan Kominfo, ya kan? Ada situs-situs mana keterbatasan usia, bagaimana anak-anak itu ada yang boleh untuk diakses, mana yang tidak. Jadi itu memang harus ada semua lintas sektoral itu terkait bagaimana upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak kasus-kasus yang merugikan anak-anak. Karena masa depan ini loh, masa depan bangsa, masa depan negara kita. Akhirnya banyak kasus-kasus yang memang terjadi gitu loh. Udah datang. Kopi sama tehnya udah dateng. Tapi berhubung ini kopi sama tehnya Wak Bin nggak kasih pewarna ya Kak Oh Eni? iya, nggak apa-apa. Biar sehat. Iya. Ini juga ada kue. Boleh nanti dimakan ya. Iya, enak ini kayaknya. Oh ya. enak. Biasa dari warung tetangga. Loh, kok diambil dari sana, Wak Be? Iya, Wak Be kan cuma jual makanan-makanan mengenyangkan. Kalau gini-gini kan warung tetangga membantu loh. Membantu, Sugi, iya. Sharing, kan? profit Sharing. sharing. Sharing juga kita. Lanjut, saya mau nanya sama Bang Sugi nih ya kan. Bang Sugi, pemerintah kan akan membatasi mungkin pengguna akses internet ini yang untuk anak-anak misalnya kan. Iya. Itu ada batasan. Ada negara yang sebagai contohnya. Iya. Boleh dijelaskan kepada kami? Iya, untuk sosial media sendiri sebenarnya sudah ada beberapa negara Ya. yang membatasi penggunaan sosial media anak-anak di usia 16 tahun ke bawah. Gitu ya. Salah satunya negara Australia, tetangga kita juga udah mulai melakukan pembatasan penggunaan gadget sosial media. Nah, itu juga sih sebenarnya yang diharapkan di kita ya di Indonesia ya, karena melihat dampak buruk penggunaan gadget ini yang luar biasa ya. Terakhir kali ini kita ngelihat isu tentang grup di sosial media yang sampai incest itu ya, antara hubungan antara kakak sama adik itu luar biasa, dan itu rame di komunitas online tuh Bang Putra. Oh, seperti itu. Iya. Dan dikhawatirkan anak-anak remaja ke bawah ini ya Mencontoh atau menormalisasi hal-hal yang tabu. Betul. Sebenarnya itu tabu. Jadi karena mereka lebih sering, jadi tidak bisa kita pungkirin anak-anak zaman sekarang itu lebih suka main ini media sosial Gadget, ya. daripada baca buku. Jadi mereka apa yang mereka scroll, apa yang mereka baca itu kayaknya hal yang biasa jadinya ya, Bang Sugi. Tapi Bang Sugi ini loh bisa jadi ketinggalan zaman nanti anak-anak Indonesia. Gimana tuh? Iya, sebenarnya ini dilema juga ya antara pemanfaatan teknologi ya juga menghambat informasi. Tapi memang
komunitas online itu banyak sekali terjadi misinformasi Bang Putra, Kak B ya. Artinya apa? Banyak informasi yang sampai di komunitas itu setengah-setengah dia, separuh-separuh. Contohnya misalnya kayak seperti kasus yang Inces ini kemarin nih ya. Ya mungkin mereka mendapatkan informasi, nggak mendapatkan informasi sepenuhnya hubungan antara saudara itu tidak diperbolehkan. Ya, nah itu karena sosial media gampang diakses, informasi yang masuk juga sering nggak penuh, ya hoax juga. Nah itu yang membuat mereka, apalagi segampang itu informasi baru masuk update baru, baru masuk update baru. Satu lagi untuk Kak Emi, dari segi hukumnya, Bu Emi, dari segi hukumnya gimana tuh? Para anak-anak tuh kan mengakses informasi dengan leluasanya, ini mau dibatasi oleh pemerintah. Kalau dari hukum bagaimana? Iya, sebenarnya cukup baik ya, karena memang ketika kita melihat banyaknya kasus-kasus cyberbullying, kemudian juga kasus-kasus akhirnya juga di mana itu banyak orang dewasa yang dia seolah seperti teman sebaya, kemudian dia merayu, malah justru dia memberikan pujian segala hal kepada korbannya yang sebenarnya itu bukan teman sebaya. Tapi dia memanfaatkan dengan empatinya, rasa perhatiannya, terutama terhadap anak-anak yang ya itu tadi mungkin karena lingkungan juga perhatian daripada orang tua yang kurang, artinya dia merasa dengan adanya chatting tersebut membuat dia ada teman yang bisa berbagi, mendengar isi keluhannya seperti itu. Sebenarnya aturan hukum kita di Indonesia itu ada aturan yang mengatur, apalagi kalau kejadian misalnya terkait dengan cyberbullying, juga kasus-kasus eksploitasi seksual nih, akhirnya banyak juga anak-anak yang tak paham dan itu juga bisa menjadi korban trafficking gitu. Nah juga tereksploitasi gitu. Karena saya memang sebagai pemerhati anak dan juga tenaga ahli di UPT ini banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Nah kita pahami memang di Indonesia kita ada undang-undang 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang tentang perlindungan anak. Kemudian ada juga undang-undang TPKS, undang-undang IT. Nah itu sebenarnya sudah mengatur. Tapi tinggal lagi bagaimana sebenarnya tadi dalam hal melakukan ini kan cara-cara modus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini itu yang memang sangat ini ya, karena mereka sudah terjaring gitu, sudah ada sindikat yang berupaya bagaimana memang niat mereka dalam menghancurkan masa depan dan juga tidak menutup kemungkinan mengeksploitasi. Jadi ada mencari keuntungan dengan memanfaatkan anak-anak ini, menyebarluaskan akhirnya pornografi. Nah kita juga pahami ada undang-undang pornografi dan menjualnya keluar seperti itu, dan juga anak-anak ini dia tidak tahu, tidak paham dengan bahasa yang baik, ya kan? Ada juga yang masalah terjadi itu kan melalui game-game itu ya, game online dengan memberikan kayak diamond itu dia beli voucher gitu. Akhirnya dia tertarik. Dia gift. Iya, seperti itu. Itu dia. Bingung dia. Tapi kan Kak Emi, kalau kita cerita yang tertipu itu anak-anak saja, kayaknya enggak loh Kak Emi. Iya, banyak juga sih. Karena Wakbe pernah kejadian gini. Wakbe dulu pernah membeli salah satu alat pelangsing tubuh. Jadi Wakbe tertarik. Wakbe pesan lah kan, Bang Sugi, Wakbe pesan. Oh cocok nih kayaknya nih untuk Wakbe gitu. Pasti agar terlihat langsing. Yang Wakbe bayangkan, yang datang tuh segini bentuknya Kak Emi. Karena harganya kan lumayan murah. Rupanya sampai rumah, yang datang segini. Itu kan penipuan juga kan Sugi? Iya, itulah etika di dunia digital sebenarnya Wakbe ya. Jadi sebenarnya kita juga sebagai konsumen, sebagai pengguna sosial media memang harus teliti, jeli ya, Ini pun khawatir juga ini Bang Put, karena saya punya anak perempuan juga ini yang masih remaja. Udah mulai arahnya ini, akhirnya kami memang berteman sama Wakbe ya. Nanti diajak belanja aja Bang Put, gitu ya. Nanti salah pilih, Betul. salah pilih baju. Iya. Jadi memang harus dibatasi ya penggunaan sosial media itu. Memang kita sebagai orang tua juga, saya walaupun praktisi IT juga harus memperhatikan tuh seberapa lama anak saya ini main gadget, apa yang diakses. Nah gitu kita kasih pembatasan. Itu bagaimana cara memperhatikannya itu? Apa masuk ke ininya? Kan dia bisa saja terganggu anak itu. Oh iya, nah kalau di saya biasanya saya
kasih beberapa situs nggak boleh dibuka. Contohnya misalnya situs YouTube misal gitu ya, itu memang dibatasin hanya untuk yang anak-anak. Jadi dia konten yang muncul itu memang konten untuk anak-anak begitu. Atau mungkin bisa di-lock ya. Zaman Bisa sekarang di-lock. kan sudah bisa Ya, di-lock ada Dika. beberapa aplikasi Kalau yang sudah bisa terlalu di-lock. lama dia bermain, langsung kita orang tua bisa nge-lock Iya. itu. Kemarin Betul. ada anak teman saya, Mbak B nggak malah di lock. Jadi Dia tiba-tiba udah nggak bisa lagi internetnya, rupanya belum bayar wifi-nya. Itu juga salah satu solusi itu Bang Pul. iya Ya, betul, solusi iya. itu jangan dibayar-bayar. Aduh, semakin seru ya perbincangan kita Dika. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Titik Kumpul. Silakan. Mana kita? Titik Kumpul bersama Wambe. Dan Putra. Kok lemas sekali? Nggak Put? lemes. Nggak Belum minum belum, tadi. belum ya. Oh iya, ini ada kue. Boleh kita sekalian bincang-bincang, sekalian makan Iya. mungkin ya. Boleh. Yang penting awas kesedek Kak Emi. Nanti pas ditanya Wak B pas lagi makan, betul gitu ya. Jadi nggak sempet dia jawab pun. Oke, satu pertanyaan untuk Mas Sugi dulu ya Siap. kan. Tadi kan kita mau membatasi tontonan untuk anak-anak gitu kan. Memang sudah terlihat Mas Sugi pada saat mungkin di beberapa media sosial kita mau ads itu, dia nggak boleh ya 18 tahun ke bawah ya. Betul. Mungkin salah satu alasannya boleh disampaikan. Iya, salah satu alasannya banyak sekarang sosial media, salah satu platform X gitu ya. Mereka memang sudah membatasin penggunaan sosial media di bawah usia 18 18 tahun kan, ya. Tapi tetap saja ya namanya karena tidak ada lognya. Kita daftar dengan memanipulasi tanggal itu bisa saja gitu ya. Nah, ini yang harus kita cari solusi bersama antara platform digital dengan pemerintah gitu ya, sehingga mungkin bisa dibatasin penggunaan sosial media itu mereka bisa mendaftarkan sesuai dengan NIK mereka, NIK sehingga itu jelas misalnya. ini usia berapa. Ya, Nah, itu mungkin bisa mungkin terdeteksi. Tapi kalau dari mungkin. wajah nggak bisa ya kan? Nggak bisa Bang, Seperti apalagi Wak sekarang B kan nanti AI. dia udah 90 tahun. Bukan ya kan Kak Emi, kalau kita cerita komunitas, sebenarnya kan waktu zaman kita muda dulu ya kan Kak Emi, Iya. kita kan nggak ada komunitas-komunitas Iya, online, benar. yang ada komunitas engklek ya kan. Cuma Mainnya sekarang ya. semenjak pandemik itu, kan anak-anak mulai menggunakan gadget atau gawai itu untuk kebutuhan sekolah. Iya. Nah, makin lama yang tadinya grup-grup WA dibuat untuk kebutuhan sekolah, mereka buat grup sendiri tuh, Bang Sugi. Terus terjadilah penyimpangan, mungkin memberikan info-info sesama mereka, atau ada lagi yang grup itu bukan malah memberi informasi positif, malah hal-hal negatif. Nah, kalau hal itu terjadi, kira-kira bagaimana sih sebagai orang tua kita menanggapinya, Kak Emi? Iya, jadi memang tak kita pungkiri juga memang pengaruh itu tadi saya katakan ketika pengawasan daripada orang tua itu dia harus peka. Peka, benar. Jadi ketika ada kelihatan misalnya tingkah laku anak, keseharian di rumah itu mengalami perubahan, itu dia harus langsung cepat dan tanggap. Begitu juga sebenarnya di dunia pendidikan. Guru itu kan juga bisa melakukan perubahan, misalnya ada perubahan dalam tumbuh kembang anak, dalam perilaku sehari-hari. Nampak langsung Nah, ya? dia Iya, nampak iya, itu pasti kelihatan. biasanya dia menghindar itu. Ya, menjauh. Menjauh gitu. Iya. Karena dia memang merasa, apalagi kalau kasus-kasus yang dia kena adanya ini ya bullying seperti itu. Akhirnya dia merasa diri dia kayak tidak berguna seperti itu, merasa diri dia apa ya yang salah dari diriku, seperti Tertekan itu. ya, Kak? Tertekan dengan bahasa-bahasa yang ya itu tadi akibat dampak itu menyebabkan dia merasa aku salahnya apa ya kok sering mendapatkan pernyataan-pernyataan misalnya gini ya, kayak kita lah misalnya, saya juga gemuk misalnya, kamu gemuk ya, bahasanya seperti itulah. Jadi ada bahasa yang menyebabkan dia ngerasa minder, dia malu. Nah, hal-hal seperti ini itu yang harusnya harus ada ini ya, kepekaan daripada orang tua, dia melakukan konseling, komunikasi yang efektif terhadap perkembangan anak sehari-hari. Di sekolah juga kan ada namanya konseling. Iya, BK, guru BK. Seperti itu. Nah, itu dia harus cepat.
kalau kasus-kasus itu melihat dulu dong kriterianya. Tapi kalau udah sampai kepada maaf itu menyebabkan adanya kekerasan seksual. Ya, atau tindakan pidana. Tindakan pidana, maka harus ada tindakan yang harus bisa dilakukan. Ya, upaya hukum. Tindakan upaya Iya, hukum. itu kejadian waktu Wak B kan beberapa tahun yang lalu pernah jadi guru. Iya. Jadi memang orang tuanya itu datang ke sekolah, itu anak ngikutin tren yang ada di Korea itu kan nyayat-nyayat Iya. tangannya itu kan. Iya. Nah itu mereka merasa trending itu kalau Iya. udah buat-buat gitu. Sampai akhirnya orang tuanya khawatir, datanglah ke Wak B. Waktu itu Wak B kebetulan wali kelasnya si anak. Terus dia datang, dia bilang, "Bu, anak saya begini-begini." Kok bisa jadi tren itu Pak Sugi waktu itu? Iya, pakai silet gitu kan. Iya, bukan pakai silet, pakai kaca. Kaca. Pakai kaca bisa. Itu sejak tahun berapa itu bisa muncul hal-hal yang seperti itu? Kalau di sosial media ya banyak sekali sebenarnya tren-tren yang sekarang itu sangat negatif ya Kak. Cuman bedanya sekarang ini di sosial media itu contohnya saya sebutin salah satunya Meta gitu ya. Di salah satu sosial media yang warna biru Meta itu ya. Sebenarnya mereka sudah memberi batasan konten-konten yang dewasa, yang porno, yang tanpa berbusana itu tidak bisa diupload di sana, diakses ya. Tapi beberapa sosial media yang lain itu masih bisa gitu ya. Nah itu yang regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah khususnya ini Komdigi gitu ya, dan juga mungkin perlindungan anak ya, ini kan juga berbahaya ini konten-konten yang seperti ini. Nah, gitu ada sih juga Wak B. tadi perkataan Bu Emi yang ini mengenai menghindar. Nah, kemarin Wak B menghindar juga itu. 3 hari nggak nampak. Malu. Iya, rupanya di depan ada debt collector. Itu ada juga komunitas pinjol. Oh iya. Iya kan, Kak Emi? Komunitas pinjol. Itu lebih bahaya lagi ya. Itu mempermudah. Aku di sini udah kejebak. Kayak mana? Oh di sana aja. Jadi kami gosipnya masalah itu. Malah nggak baik. Bahaya itu bahaya. Ada lagi masuk isu yang terkini, dia nggak pernah minjam, nggak pernah ini, tiba-tiba uangnya masuk aja ke rekening. Ditarik. Iya. Oh iya, itu namanya kalau sekarang itu phishing ya. Jadi banyak sekali sekarang phishing. itu ya. Jadi kita kadang-kadang itu diberi link ya, link yang modusnya itu undangan gitu ya. Apalagi mohon maaf nih, share lokasi ya, begitu diklik itu redirect ke ke rekening kita yang gampang diakses, terbuka semuanya. Nah, ini pentingnya kita ikut komunitas online itu kita juga harus menjaga data ya, privasi data kita, nggak semuanya itu harus kita publish di media. Nah ini perlu sekali ini gitu. Nanti kalau nggak dipublish nggak bisa kita ikut komunitas itu. Nah itu tadi kita harus selektif milih platformnya, iya kan, harus selektif milih Yang platformnya. terpercaya. Iya. Kadang mak-mak kayak Wak B inilah ya kan, Kak Emi, kita kan perempuan ini kurang aware. Terkadang melihat masuk ke satu komunitas itu berdasarkan kebutuhan. Yang paling banyak itu kebutuhan mama-mama loh dia. Lakinya dipikirin, anaknya dipikirin, mamanya, mertuanya. Udah, semua dipikirin sama mama. Jadi dia harus mencari beragam komunitas tanpa adanya edukasi sih sebenarnya Kak Emi. Ada nggak pemerintah ini memberikan edukasi khusus nih, mengundang mama-mama mungkin di kampung mana gitu. Ada sebenarnya kalau dikatakan program tuh ada ya, kalau pemerintah tuh ada upaya yang bisa dilakukan. Kalau di Kementerian di Kominfo misalnya itu mereka rutinitas pasti melakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat, terutama juga tadi dalam komunitas ya, misal di PKK melakukan, kemudian di perwiritan atau di gereja. Nah itu pengajian-pengajian itu dilakukan, terutama juga di sekolah-sekolah. Biasanya kalau yang terkait dengan persoalan anak itu biasanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah itu dilakukan sosialisasi tidak aja ke sekolah-sekolah, juga kepada masyarakat di pedesaan ya. Tapi memang dalam upaya melakukan pencegahan ya, itu kan memang harus balance juga ya. Ketika masyarakat juga memahami itu, yang terpenting itu bagaimana mereka memahami literasi itu. Literasi bagaimana penggunaan tadi platform-platform mana yang itu literasi digital. Benar. Nah itu yang harusnya juga tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, tapi harusnya itu digunakan juga
dengan sarana prasarana, dan mereka juga memahami bagaimana sebenarnya cara menggunakan itu. Sekarang persoalannya ya kan, Put dengan Mak Bet, ini orang tua yang gaptek. Betul. Anak-anaknya lebih paham. Jago Benar. Kayak saya punya anak, ada saya lebih paham. Duduk gitu. Awak aja nggak Nggak ngerti. lebih nggak ngerti ya kan. Nah ini betul. yang sangat penting sebenarnya. Jangan kita yang kalah dari Anak-anak. dengan pemahaman Pas. literasi digital tadi. Harusnya kita yang menggerakkan dan mengawasi tindak tanduk anak, dan kalau tadi bisa dikatakan kita kunci mana yang tidak cocok dengan usia anak, dan itu juga bagaimana kita bisa menyampaikan kepada anak-anak dalam penggunaan data tadi. Jangan gampang mudah berapa usia, nih buat ya kan, Dibuat-buat alamatnya aja di ya. mana. Nah, seperti itu kan juga harus dikasih edukasi kepada Mamanya anak-anak. keturunan James Watt ya kan. Anaknya keturunan James Bond ya kan. Dikunci pun dia buka lagi ya. Iya, Hebat ya. pintar memang Pintar. anak-anak. Jadi saat ini orang tua itu sebenarnya menemukan kesulitan. Kewalahan lah ya. Iya, kewalahan. Bagaimana mengidentifikasi itu tadi kecanduan anak-anak dengan penggunaan gadget, dan bagaimana cara kita mengontrol nih anak-anak itu ya, selain kita lock dan lain halnya mengenai komunitas online itu. Iya. Pak Sugi. Biasanya sih gini, kalau mungkin saya sebagai orang tua juga ini ya. benar. Biasanya kami komitmen antara saya dengan istri di rumah dan anak, itu kita duduk bersama, kita komitmen bisa menggunakan gadget hari apa saja dan dari mulai jam berapa ke jam betul. berapa. After setelah dia menggunakan gadget itu, malam harinya itu saya dan istri itu kadang memeriksa dia buka apa aja ini. Karena ada historinya. Nah, ada histori. Kalau dari handphone tuh kan kelihatan ada historinya. Nah, dari situ kalau misalnya ada hal yang kurang pas untuk dilihat dia, kita komunikasikan. Kita evaluasi ya. Dievaluasi, diajak komunikasi. Problemnya banyak kasus-kasus digital itu yang online itu karena memang miskomunikasi antara orang tua ke anak sampai penggunaan gadget, ya kan. Gadget tuh nggak bisa kita putuskan sepenuhnya karena memang dunianya sekarang memang sudah dunia seperti digital Dan satu lagi nih Kak Emi, yang menggunakan gadget bukan hanya anak, orang tua lebih sur. Bagaimana dia mengontrol anaknya kalau dia sendiri sudah kecanduan? Iya, Itu malah bisa jadi masalah lebih besar lagi nih Kak Emi. Benar. Gimana tuh? Iya, jadi itu kan makanya kembali lagi berpulang kepada kita, peran daripada orang tua. Ini tak dipungkiri memang banyak sekali kasus, misalnya lah kita mengatakan, nah sholat misalnya, dia mama nggak sholat, sendiri nggak sholat misalnya, nah belajar, tapi anaknya juga disuruh belajar, cuman orang tuanya masih juga dengan menggunakan HP, dia berkomunikasi dengan komunitasnya, tidak memperhatikan anak, karena kan itu memang harusnya dia paham kita ingin memberikan ini ya, anak itu untuk bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, tapi kita juga sebagai orang tua memahami juga Memberi contoh. apa yang menjadi kewajiban dan juga panutan. Iya, Karena kan pendidikan dasar dari anak itu kan adalah keluarga, terutama orang tua. Dia lihat orang tuanya seperti itu, itulah yang akan dia Contohnya. tiru seperti itu, copy paste-nya lah. iya. Makanya perilaku orang tua itu juga harus dilihat dari diri dia lah. Iya. Dia memberikan contoh yang terbaik, maka anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Ini memang benar sekali Mak Bet katakan tadi itu. Sering seperti itu. Jadi kadang anak-anak pun ya gimana ya? Sholat misalnya, belajar. Sementara tidak menunjukkan misalnya kalau kita yang muslim ya kita sholat sama-sama berjamaah misalnya. Jadi kan anak tuh kesel. Terkadang apa ya kalau kita bilang komunitas itu merupakan pelarian. Pelarian dari kekesalan anak atau ya sebagian orang gitu kan. Dia seperti merasakan kesepian. Di dunia nyata orang tuanya cuek. Teman-temannya Di situ mungkin dia nggak banyak deket. temennya ya. Nah sementara dari komunitas dia bisa bertemu dengan banyak orang. sekali Gitu. orang. Makanya mereka tidak bisa memfilter tuh. Mana nih yang toksik, mana yang memanipulasi. Begitu kan Pak Sugi? Iya betul. Jadi memang itulah peran kita ya sebagai orang tua juga bagaimana penggunaan gadget di rumah. Saya tertarik tadi dengan Wak Bet bilang banyak ibu-ibu juga yang kena penipuan segala macam ya. Sebenarnya kalau ngobrolin komunitas online itu setiap orang di kita ini ya khususnya ibu-ibu nih banyak ya itu di profiling sama
Sebelum ini ya, sebelum dimasukkan ke itu grup ya, ya mereka di profiling itu berbulan-bulan. Who is Ini this, gitu ya? perilakunya Who is he, gitu ya. si Wak Betty ini ngapain sih? Oh dia lagi ditinggal suaminya misalnya lagi merantau. Nah itu mereka misalnya melihat itu sampai ke situ sehingga mereka masukkan oh ini lagi butuh perhatian seorang pria ini. Nah mereka dimasukkan komunitas-komunitas Masuk itu. lah dia. Apalagi sering buat status gitu ya. Bobo status. Iya, Buat itulah status. seolah-olah oh kita lagi butuh apa ini. Jadi masuklah si orang-orang komunitas Berarti tadi mereka menawarkan. profiling dulu, Ya. mereka lihat dulu, bukan sembarangan ngasih gitu aja. Ya betul. Nah ini yang kalau kita telusurin isu-isu tentang scammer love itu juga marak ya. Nah itu luar biasa di profiling betul. udah lama. Wah, abis sering itu tiba-tiba datang aja KM dari Singapura, katanya dia mantan jenderal, duda, mau ngirim duit, senang kali Wak Be ya kan. Wak Be sering buat status kali, Enggak, update Wak Be suka status. ikut itu, suka ikut online dating. Itu kan berarti di profiling juga. Iya, kan kita memberikan data ya ke platform itu ya. Ya bisa jadi platform itu bocor datanya ya. Yang itu dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum yang memang mencari keuntungan memasukkan kita di komunitas itu. Bahaya juga. Bahaya. Wah, Ben. Makanya peran orang tua di sini sangat signifikan ya. Dia harus bisa menguasai anaknya. Jangan dibiarkan nanti bangunin sholat subuh ya kan. Anaknya dibangunkannya sholat subuh, habis itu dia nggak sholat. Dia tidur lagi. Tidur lagi. Terus anaknya bilang gini, pas bangunin ayahnya nggak dibangunkan gini. Ya bangun ya nggak gitu. Bisikkan yang telinga karena ayahnya. La ilaha. Nyebut ya, nyebut. Iya kan susah kita kan dirinya ya. Jadi seru memang kalau kita berbicara tentang komunitas. Karena banyak hal itu tadi lah. Berarti kalau mereka sudah profiling nih, Bang Sugi. Kita nih udah nggak aman lagi dong dalam arti kata penggunaan media sosial. Iya, karena data kita itu terbuka dari mulai nama, alamat, email, nomor telepon, usia, behaviornya kita, perilakunya kita, semua itu terlihat, ya kan. Nah itu yang dijadikan data mereka. Oh, Wak Ben ini sukanya misalnya makan kue, nah maka kita akan sering dapat invite Yang dicari Kak Emi cowok Arab, yang datang Arab Nandi. Iya. Ya itu. Kondi gitu. Gitu memang ya. Berarti profiling dia dari dulu baru nanti diajaknya kita masuk ke dalam komunitasnya. Nah itu yang saya amatin sering terjadi seperti itu gitu ya. Gak percaya tes aja Wak Ben. Udah, Misalnya kan searching misalnya butuh uang cepat gitu. Enggak, Wak Be pernah gini. Jadi Wak Be itu kan mau beli motor, ya kan Kak Emi. Karena motor Wak Be itu asik bocor aja bannya. Bosan lah, Wak Be kan bisa kredit sekarang Kak Emi. Terus yang masuk iklan apa? Motor terus yang masuk. Jadi Wak Be heran, kenapa ini Instagramku kok motor? Buka Facebook motor. Semua motor yang keluar. Dia melihat ini behaviornya. Iya, behavior dari apa yang kita buka di sosial media itu. Iya, seakan-akan media sosial itu Memahamin Wak Bet kali. Iya, benar. betul. Oh itu berarti mereka membaca dari apa yang kita lakukan. Iya, sebenarnya. algoritmanya dari sosial media itu membaca apa yang kita lakukan setiap harinya. Oh gitu. Iya. Put, kalau gitu tiap hari Wak Be update status aja, membutuhkan customer. Ayo datang. Gitu. Yang datang Iya, customer. bagus. Iya. Bagus Bun. Customer apa ini Wak Bet? Ini KPWA. Betul ya. Wak kan butuh customer. Betul. Terus nanti kan Wak Ben ini jualan, bukan dukun beranak dia. Aduh, inilah salah satu jualan Wak Be. Iya. Contohnya UMKM itu. Kan Wak Be banyak ikut komunitas UMKM. Iya, Awalnya itu tadi Bang Sugi mau mengajak berbisnis. Betul. Ujung-ujungnya ngajak berutang. Iya. Geli kita kan. Iya, lucu ya. Ajak bisnis ujung-ujungnya berutang. Harusnya bisnis itu untung ya kan. Oke. Nah, untuk orang tua yang masih ibaratnya tak bisa menjadi contoh untuk kedua anak-anaknya. Nah, itu gimana Bu Emi menanggapinya? Harusnya orang tua kan menjadi contoh nih untuk anak-anaknya. Iya. Jadi kalau kedepannya bagaimana ini? Jadi orang tua itu kan dia tadi saya katakan menjadi sebuah corong figur bagi anak gitu. Nah Figur. jadi maka
ketika orang tua itu memang dalam arti tidak bisa memberikan contoh, maka kita ya harus bisa melakukan sebuah perubahan, kemudian introspeksi bagaimana juga bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada ini tidak terlelap dengan situasi yang ada. Misalnya butuh segala sesuatu, karena banyak kasus-kasus yang terjadi dengan adanya komunitas tersebut. Akhirnya kan ada kasus kemarin yang marak terjadi itu dan menjadi booming ketika mengikuti apa yang diinginkan, akhirnya anaknya sendiri jadi dia korban. cabuli. Iya, Kan ada kasus seperti ada. itu di Jawa sana ya. Jadi diinstruksikan melalui Facebook kan gitu dalam komunitas. Maaf ya dengan anak umur 5 tahun kok mau seperti itu, karena itu kan untuk dieksploitasi dan dijual. Pasti ada videonya. sugesti yang Ada disuruh sugesti ya. Jadi apapun ceritanya ya itu tadi pengawasan ekonomi itu jangan dijadikan sebuah hal yang ini ya Kayak alasan aja alasan lah untuk ya. bisa mau mendapatkan uang tapi dengan jalan yang tidak benar. Iya. Juga orang tua begini loh Mbak Put, Dek Put. Kita kan sehari-hari ini orang tua ketika melihat sesuatu itu bukan melihat anaknya dulu, handphoneku di mana ya, ada atau enggak. Oke. Makin Nanti kita lanjut ya. Makin seru ya. Nanti kita Oke. lanjut lagi ya Kak Emi ya. Mana kita? Titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Wah, semakin seru pembahasan kita. Ini Bang Sugi, saya mau nanya. Kemarin itu pernah teman saya, dia tiba-tiba nge-messenger saya, Kak Emi. Dibilangnya, wah ini Bang Jai, minta lo nomor WA-nya gitu. Ujung-ujungnya setelah Wak B memberikan nomor WA, dia tawarin bisnis. Dan saya sudah mulai ini kayaknya bukan orang yang sama deh gitu. Itu pernah nggak kejadian yang akhirnya menyebabkan kerugian dalam hal besar gitu? Karena kan memang kita anggap itu teman lama kita, ternyata itu penipuan gitu. Iya banyak yang seperti itu, banyak Kak, Wak Be ya, Bang Food, Bu Emi juga gitu ya. Artinya apa, pada saat ada nomor telepon baru yang menghubungi kita tanpa kita kenal, ya kita harus memang betul-betul selektif. Artinya apa, ini nomor telepon siapa. Kalau seandainya nomor telepon itu adalah nomor telepon lama teman kita coba cross check dulu. Ya kan, kita cross check. Artinya apa, memang kita harus berlapis ya, memverifikasi siapa ini yang masuk gitu ya. Kita tanya, betul nggak ini nomor telepon Bang Jai? Kita tanya, ini teman kita yang satu lagi. Ya seperti itu. Kalau misalnya benar, baru Jangan Kita langsung tanggapi. percaya. jangan Ya. langsung percaya, nggak bisa juga. Karena dunia digital ini serba bisa anonim ya, Bang Anonim, Putri ya. ya. Bisa aja dia pakai data Tuh, pakai nama foto. orang-orang tertentu, foto Ya, orang betul. tertentu. Karena gampangnya akses tadi, foto kita diambil gitu ya. Gini lagi ke Emi. Jadi kalau Wak B tuh suka video call. Wih. Kalau udah ini kan katanya kawan kamu gitu. Saya biasanya dia ngomong nyam foto tapi mulutnya bergerak gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak tahu, oh ini memang kawanku atau enggak gitu. Sering juga kan Kak Emi tertipu. Iya. Itu Iya. Kak Emi pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Ini kalau ditanya mengalami ini agak-agak ini juga nih wewe juga Mewek ya juga. kan, Juga wewe ya. ya. Nggak Karena murah ya Kak Emi. Mewek juga tadi ya. Mbak Bet tadi sampaikan itu memang pernah saya alami dan itu cukup besar loh. Sampai 125 juta. Masya Itu dia. Allah. Bagus tanam modal Aduh, keuangan. iya. Tadi profiling itu benar ya. Jadi tidak dipungkiri itu sebenarnya juga modusnya itu mereka masuk di dalam mungkin dia dalam ngikut komunitas tadi. Terus dia nyamar kali ya dengan mengatasnamakan dia dalam satu komunitas itu. Ternyata dia mengikuti kita bagaimana mungkin aja acak dari yang ada pas pula kenanya saya. Tadi seperti Mak Bet katakan, dia mengatasnamakan itu diri dia dan benar. Tapi dia menggunakan AI sekarang ini kan kecanggihan Suaranya bisa teknologi bisa Iya, sama disamakan. segala macamnya. Itu kita nggak sampai berpikir itu dia bohong gitu. Kenapa? Karena memang dari awal dia sudah sampaikan kalau nomor HP saya nggak ini lagi, sudah ganti. Tapi saya cross check dengan teman memang betul nomornya nggak itu lagi. Tapi udah memang benar. tingkat kehati-hatian kita itu memang harus ini ya, Lebih harus kuat ya saat ini. iya, karena kalau kita katakan sebenarnya katanya kena terhipnotis, sebenarnya dikatakan terhipnotis mungkin dia mengenal sifat keperempuanannya kita gitu. Kadang gini maaf ya,
perempuan ini kan ada rasa Iba. empati, iba. Iya. Niatnya itu sebenarnya bukan dalam arti mencari keuntungan, Bukan, tidak. iya. Ingin niat membantu. Betul. Ingin niat membantu. Coba gitu. spill sedikit dong kasusnya Kak Emi apa? Bisnis? Iya. Oh bisnis ya? Iya, bisnis sebenarnya, tapi bukan saya sebenarnya yang pemodal gitu. Kebetulan temen, ambil aja tangkap, saya yang modali gitu. Saya memang nggak punya uang, mana ada duit saya kan gitu. Dan begitu ditransfer langsung hilang. Oh enggak, prosesnya sampai 3 kali bertahap. Jual beli mobil, mobil Alphard. Oh iya. Nah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Balik uang itu? Nah itu dia saya katakan, sindikat ini sebenarnya mereka katakan ini kan itu orang-orang yang sebenarnya ini ya ada di dunia yang menurut kita itu nggak mungkin. Tapi akhirnya ya saya katakan alhamdulillah baliklah duit saya alhamdulillah. Tapi ya tidak Sejumlah sampai isu ya. seperti itu. Tapi alhamdulillah saya syukuri Ya, daripada daripada tidak nggak sama sama sekali. sekali. Tapi ya tetap laporan dong ke Ya polisi. dong, wajib. Iya. Semua buat laporan. Ada lagi Mas Sugida gini, Kak Wabet. Dia pesan barang ya kan, dari luar negeri. Terus barang itu kan murah. Misalnya jam tangan lah kita bilang ya kan. Terus sampai ke Indonesia pasti kan melewati bea cukai Iya, ya. ditelepon. Iya. Terus jamnya harganya 150.000, terus suruh bayar pajak 5 juta ya kan. Terus gini, untunglah yang teman-teman saya ini dia tahu ini suaranya seperti mirip kan, dialek ada, Iya, betul. artikulasi ada, Betul. dia berubah nama saja gitu kan. Saya dari bea cukai ini namanya ini, yang penjualnya ini. Nah dikasih kesadaran, untunglah tidak ditransfer yang 5 juta ini. Kalau nggak kan kita langsung wah sayang ini, transfer aja lah. Iya, Kan bahaya jadinya ya. Sama ini Bang Sugi, Iya. sedikit cerita kalau kita membahas scammer love ya. Iya. Kan banyak sekali itu kejadian pemerasan-pemerasan. Iya. Dan korbannya itu yang banyak perempuan. Iya. Lodes Lodes Tanjung Bali itu. Iya. Iya, Lodes ya, itu Iya, bahasa Lodes. Lodes. Iya, kalau kita punya sedikit apa enggak? Iya, Edukasi mungkin. jadi memang kejahatan di komunitas-komunitas online itu memang lebih banyak itu menyerang anak-anak dan perempuan. Ini kenapa memang di sini sisi kejelian dari sindikat itu ya, memprofiling oh si ibu ini hobinya seperti ini, oh dia sedang sedih, dia sedang banyak masalah, di profiling itu bisa terjadi berbulan-bulan untuk memastikan terjadi engagement dulu nih antara si sindikat dengan si calon korban. Kalau si sindikat ini udah dekat dengan calon korban, korban pun udah merasa dekat, merasa nyaman, merasa trust, percaya, ya akhirnya terjadilah komunikasi awalnya SMS, WA, kemudian mulai pelan-pelan video call, ujung-ujungnya sampai dengan yang mungkin tabu, foto-foto yang mungkin vulgar lah kurang ya. vulgar. Dan itu nanti dijadikan apa? Dijadikan bahan untuk melakukan pemerasan. Ya kan? Oh ini kalau enggak foto kamu ini saya sebarkan. Kita sudah berteman di banyak sosial media, tinggal disebarkan. Akhirnya apa? Si korban tadi mau nggak mau menurutin semua keinginan dari si sindikat Jadi tadi. pohon uangnya lah ya. Betul. Nah itu pentingnya kita memilih komunitas online ini harus teliti. Jadi kalau saya biasanya di sosial media itu, akun sosial media saya itu bisa melihat akun saya atau berteman dengan saya apabila ada satu teman yang sudah berteman dengan saya. Oh, yang sama. Ya, bisa disetting tuh ya, di Setting gitu privasinya tuh Atau bisa dikunci disetting dia, atau ya, dikunci. dikunci Nah, privat. sehingga oh iya ini ada pertemanan, terus kita lihat dulu. Ya nggak semua langsung ngajak pertemanan, kita kita klik, terima saja. Itu Berarti dia, Kak. sebenarnya kalau kita update status itu baik atau buruk sih, Bang Sugi? Wak tuh suka update status hari ini, masak kangkung belacan, lagi buat jus terong gitu-gitu ya kan, terong Belanda. Iya. Baik sih untuk entertain ya, untuk hiburan mungkin bisa ya, bagus ya. Nah itu juga kan sarana kita untuk berekspresi. Oh iya, betul, Terkecuali kayak temannya Bang Putra tadi, mungkin dia posting paket dari luar negeri yang di situ ada pengirim alamat sama nomor resinya. Nah, disitulah yang harus bahaya. Makanya kalau kita posting hal-hal seperti itu, mestinya kita coret ya hal-hal yang penting, number-numbernya. Nah itu kan bisa, itu kan bisa disalahgunakan. Nah itu yang
banyak masyarakat kita itu kurang paham ke sana. Sama gini nih Kak Emi, Iya. banyak kan mama-mama zaman sekarang itu anaknya juara, postingnya rapot anaknya Kak Emi, ya kan? Terus dia lupa tuh menutup Tanggal Iya, alamat, tanggal sekolahnya. namanya, sekolahnya. Nah itu juga bisa kan Iya. di profiling, Iya, terus bisa. terjadilah penipuan dari Betul, situ. betul. Wah banyak, berarti memang kita harus hati-hati. Makanya ya, Kak hati-hati Emi. Wakbe jangan asal-asal posting. Kemarin ada kawannya yang nggak mau kerja di posting Wakbe. Dijual gitu. Iya nyusahin aja, asing ngutang Iya, aja kan? di warung. Sering datang ke Emi, ke kafe Wakbe, tapi masuknya Bon. Nggak dibayar-bayar. Iya lah kayak gitu. Wakbe kan kesel, udah Wakbe foto jadi jual. Berarti kalau pengalaman pribadi Mas Sugi sendiri ada scam gitu? Kalau pengalaman pribadi dulu ya, mungkin 15 tahun yang lalu ya, sebelum begitu belum marak digital seperti ini, dulu saya sempat juga order sesuatu gitu ya, barang elektronik. Sampai ke sini itu barang yang dikirim itu hanya casingnya doang. Belum di handphone. Ya, saya itu pernah Harganya ngalamin. murah memang. Harganya waktu itu ya lumayan ya, masih statusnya mahasiswa, mahal ya. Kok Sedih juga. Nah, dari Casingnya doang. betul ya. Nah, dari situlah Berarti itu nyata ya, bukan iya, konten aja nyata, maksudnya. betul. Dari situ saya mulai selektif. Oh, ini nggak bisa ini. Nggak kayak bisa. Jadi kalau online sekarang bersyukur juga nih ada beberapa platform e-commerce yang melindungi e-commerce, ya, ya. antara penjual dan pembeli. Hold Kalau dulu misalnya kan. barang belum sampai nggak sesuai itu di hold dulu, di pending dulu barangnya itu. di-pending, Nah, ya. itu salah satu jaminan yang dilakukan gitu ya. Ada yang pernah dulu saya Bu Emi, ini murid saya di salah satu kan saya pernah ngajar di LP ya kan. Jadi pada saat saya pulang itu orang itu nelpon terus bilang kan butuh apa pulsa segala macam. Saya tanda suaranya. Iya. Kau ini kan ya. Oh ya Pak, mohon maaf Pak ya kan. Atau gini pernah juga Put. Bu, anak ibu kecelakaan katanya, ya kan? benar. Kasus Betul. gitu. Terjadi Terus disuruh memang banyak. kita kirim Iya. uang sekian juta gitu. betul. Kalau nggak tahu masuk penjara ini anak ibu ada nabrak orang nih gini. Betul, Iya, betul. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus penipuan. betul. Baiklah, kita berikan kesempatan lah kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Mas Sugi dulu, nanti ditutup oleh Bu Emi. Silakan Mas Sugi. Ya baik, kalau untuk di era digital saat ini, yang pertama memang kita harus selektif memilih platform apa yang kita gunakan, ya, baik untuk diri kita ataupun untuk anak kita di rumah. Baru kemudian harus menjaga privasi data. Betul. Ya, tidak semua yang ada di diri kita kita posting, ya. Nah ini juga problem juga saya lihat banyak fenomena sekarang itu banyak orang itu posting semua yang ada diisi di dalam rumah. Oh Ya, dari mulai depan, ruang tamu, kamar, dapur, dan itu memudahkan orang untuk memprofiling dari mana pintu keluar dan masuknya ke areanya kita tanpa disadari. Nah ini tanpa disadari gitu ya. Baru kemudian manfaatkan penggunaan gadget itu seperlunya. Artinya apa? Kalau untuk bisnis kita pergunakan untuk bisnis. Kalau untuk mencari hiburan pasti ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya kita pergunakan kapan. Ya. Kalau untuk anak ya memang orang tua kita harus melihat jam berapa anak kita berikan gadget sehingga apa? Mereka tidak kecanduan. Mungkin itu. Oke, silakan Bu Emi. Kayaknya sudah cukup banyak ini dari Mas Sugi ya kan. Jadi saya juga yang pasti mengenai masalah ini ya, gadget ini kan memang satu hal yang memang tak bisa lagi kita tutupi, memang ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana tadi dikatakan bahwasanya ada komunitas online ini segi positif dan negatifnya. Tapi bagaimana dari segi positifnya ini memang benar-benar dilakukan ketika itu memang harus mendapatkan pengawasan, disortir, kemudian digunakan dengan nilai-nilai etika. Bagaimana digital yang sesuai dengan norma-norma etika dan terutama ini kan berbicara terkait tentang bagaimana pendidikan karakter itu juga penting. Jadi anak-anak juga memahami tentang nilai-nilai mana yang baik, nilai-nilai ketuhanan, kejujuran, ada tanggung jawab juga bagi anak ketika dia menjadi seorang anak, kemudian dia juga memiliki tanggung jawab, ada ini hal-hal yang tidak baik dan ini harus nantinya dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kan seperti itu juga kepada orang tua, kepada masyarakat, juga kepada Allah misalnya ketika dia memang beragama. Jadi hal-hal yang negatif ini yang harus bisa disortir, terutama melihat ada hal-hal yang negatif
ya kan? Maka orang tua semua lintas sektoral itu harus punya peran ya di dalam hal melakukan perlindungan dan juga pencegahan dan pengawasan. Tadi saya setuju bagaimana juga orang tua bisa memberikan waktu kepada anak setiap harinya itu berapa waktu hanya bisa untuk menggunakan gadget. Karena itu yang akan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak ketika anak didiamkan agar diam saja dengan menggunakan gadget. Itu ada hal yang salah. Oke, baik. Seperti Terima itu. kasih. Ya, Terima kasih terima Mas Budi ya. kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Emi ya. Mbak Put, Pemirsa, Mbak Beb. tak terasa akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita. Tapi jangan sedih, jangan khawatir. Esok Titik Kumpul akan kembali lagi dan tetap di mana? Di Titik Kumpul. Sampai jumpa. Dadah.